Hai keyboardis, selamat datang kembali di channel ini, yaitu di channel CMP Midstock Official. Oke, baik ya teman-teman, bapak ibu, abang-abang, adik-adik, kakak-kakak, semuanya yang ada di rumah atau ada berada dimanapun saja. Di video kali ini ya teman-teman, kita mau membagikan atau memberikan penjelasan tentang tutorial belajar keyboard untuk pemula part 1, pengenalan keyboard Yamaha dan penggunaannya. Nah, jadi teman-teman, video ini khusus bagi kamu yang masih pemula, yang masih baru-baru belajar ya teman-teman, atau yang baru beli keyboard. Nah, kamu bisa lihat video ini ya teman-teman, karena kita akan bahas di sini hanya basic-basicnya saja. Nah, di part 1 ini ya teman-teman, kita mau belajar pengenalan akan keyboard. Tentunya keyboard Yamaha. Kita pakai keyboard Yamaha teman-teman. Nah, oke, jadi kita mau perkenalkan dulu ya. Di sini ini yang nampak ini sekarang di video ini ya teman-teman, adalah keyboard Yamaha PSRS. Ya, ingat ya teman-teman, ini adalah keyboard Yamaha PSRS, bukan PSRE atau PSRSX. Nah, jadi teman-teman, ini warnanya hitam. Jadi, apakah itu keyboard? Nah, keyboard adalah alat musik yang ditekan. Nah, ini kan ditekan kan teman-teman? Nah, ditekan dia baru hidup kan? Kalau ditiup ini nggak hidup teman-teman. Apalagi digesek, gimana cara menggesek? Nah, jadi ini alat musik yang ditekan, yang dapat digunakan untuk mengiringi orang yang bernyanyi. Nah, oke, jadi sekarang kita mau belajar dulu. Kita mau kenalkan dulu ya tentang keyboard ini. Nah, mulai dari sini ya teman-teman, mulai dari atas ini ya. Nah, ini bodinya ya, body. Ini bodinya ya. Ini body ya teman-teman. Nah, warnanya hitam. Nah, kebetulan ini Yamaha PSRS 750 ya. Oke. Jadi mulai dari atas ini ada tombol-tombol ya teman-teman. Kiri kanan ini ada tombol ya. Semuanya ada fungsinya ya teman-teman. Kemudian di tengah-tengah ini ada layar monitor. Ya, kegunaannya apa? Supaya kita dapat memonitor atau mengontrol musik yang kita sedang gunakan. Kira-kira begitu dia teman-teman. Oke guys. Jadi sini ada tombol power pertama kali. Mungkin nggak nampak ya, karena kecil. Nah, sini ada tombol power. Gunanya apa? Gunanya untuk menghidupkan. Nah, menghidupkan keyboard ini dan juga mematikan kalau sudah selesai dipakai. Oke, tinggal tekan aja ya. Dah hidup, asalkan sudah tercok dia colokannya. Oke, ke arus. Kemudian kalau mau matikan lagi, tekan lagi. Agak lama dikit, dah mati dia. Oke, kemudian yang kedua, di sini banyak tombol-tombol ya sebelah kiri ini. Mulai tombol song. Nah, tombol song ini kegunaannya itu untuk memilih song atau MIDI ya teman-teman. Nah, kalau kalian sudah punya MIDI di keyboard kalian ini atau di flash disk kamu bisa melihat ataupun memilih MIDI yang akan kamu gunakan. Ya, tinggal nanti tekan pilih saja. Misalnya ini yang pertama di A, tinggal di play gitu kira-kira. Kemudian di sini ada tombol score, lirik, guide. Ini ada gunanya ya teman-teman untuk mengontrol yaitu penggunaan song tadi. Ada liriknya, ada guide score-nya. Di sini
Kemudian ada repeat, extra TR, TR2, TR1. Ini semuanya ada gunanya ya teman-teman. Untuk mengulang, untuk menghidupkan sebagian. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian di sini ada tombol rek ya teman-teman. Ini ada gunanya juga ya teman-teman. Ini gunanya untuk merekam sebuah song ataupun sebuah MIDI ya. Misalnya kalian ingin membuat MIDI sebuah lagu Ibu Kita Kartini ya. Kalian nanti bisa tekan tombol rek, kemudian mainkan ininya. Bisa kalian pakai piano atau kalian bisa pakai musiknya nanti ya teman-teman. Nah, jadi semua ada gunanya. Kalau sudah selesai, kalian nanti bisa tekan tanda play. Itu tadi kan yang kita rekam, berusaha saja sudah jadi. Nah, ada gunanya kan teman-teman. Kita stop, kemudian tanda play. Ini ada juga gunanya untuk mempercepat ya, mempercepat maju atau mundur ya teman-teman. Nah, semuanya ada gunanya. Kemudian di sini ada barisan ya atau kelompok style ya. Style. Jadi di sini untuk mengontrol penggunaan style ya. Jadi di tombol-tombol ini ada jenis genrenya ya teman-teman, genre musiknya yang mau kita gunakan. Misalnya ya, kita mau pakai pop ya. Di sini jadi kita tekan pop ini, maka muncul di sini yaitu genre pop atau rock ya. Kemudian kalau kita mau menggunakan genre swing ya, kita mau bernyanyi swing ya, kita tekan swing, kemudian dia muncul ini banyak ya teman-teman untuk jenis musik swing. Tapi ini ya, ingat ya teman-teman, ini musiknya masih bawaan keyboard ya. Ini masih style internal atau style bawaan, style asli yang ada di keyboard ya, bukan yang diprogram, bukan yang kita buat sendiri. Jadi kalau kalian nanti mau pilih yang lain bisa teman-teman. Nah, kemudian kita lanjutkan. Di sini ada expansion user. Nah, expansion user ini apa gunanya kawan? Ini ada gunanya untuk memutar atau memilih style yang ada dari flash disk ya teman-teman. Nah, kalau kalian nanti punya punya style ya, misalnya kalian beli dari kami ya, misalnya ya, kalian bisa nanti putar dari sini atau ambil stylenya dari sini, expansion strip user. Kalian pilih ini, kemudian tekan nanti USB, maka nanti muncul style-stylenya begitu. Bisa kalian langsung pilih dan start, gitu dia teman-teman. Oke, kemudian di sini ada tempo. Ini tadi saya bilang tadi teman-teman, sini gunanya untuk mengatur yaitu style musik yang kita gunakan. Di sini ada tempo untuk mempercepat atau memperlambat ya musik kita. Kemudian tab tempo ini ada gunanya ya. Bisa kita menggunakan ini ya teman-teman kalau kita pingin ya langsung ya, secara langsung ya mengikuti tempo orang yang bernyanyi ya. Misalnya dia tiba-tiba berubah tempo, dia malah jadi kecepatan, kita bisa ikuti pakai ya ketukan dia, kita tekan tab tempo gitu teman-teman ya. Kemudian di sini ada transpose. Gunanya apa? Untuk menaikkan atau menurunkan nada yang kita gunakan. Nah, jadi berkah transpose ini kita bisa kelihatan mahir untuk bermain keyboard ya teman-teman. Nah, tapi kita bisa menggunakan nada dasar yang lain, tapi tools kita kita pakai adalah di nada C gitu ya teman-teman. Metronom ini untuk memunculkan ini ya teman-teman, diketukan berapa kita saat ini ya. Ada semua gunanya. Kemudian ya, kita mau lanjut di sini ya, di samping kiri atau kanan layar ini ada tombol A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, A, J sampai J ya.
Ini apa gunanya? Nah, ini gunanya untuk memilih ya, untuk memilih yaitu ya, ini misalnya ya di sini bacanya style. Ini kita pilih pakai tombol yang di sampingnya seperti itu. Misal kita exit lagi. Misalnya kita mau milih ini kita mau milih voice ya, kita tekan misalnya ini rate 1, kita pilih F, maka akan muncul ini voice yang akan kita gunakan. Begitu ya teman-teman, gampang kok. Nah, itu tadi sekilas untuk penggunaan tombol kiri kanan dari dekat layar ini ya teman-teman. Nah, kemudian bagaimana yang di bawah ini ada ini. Nah, gunanya apa ya teman-teman? Nah, ini juga berguna untuk mengontrol yang ada di layar bawah ini. Kalau dia ada di atas, maka kita pakai tombol yang ada di atas ini. Misalnya kita memilih yang bawah, kita pakai yang ini. Kira-kira begitu ya teman-teman. Nah, kemudian ada function. Ini functionnya banyak kegunaan ya. Ini menunya ya teman-teman. Misalnya kita mau apa ya? Misalnya kita mau membuat style ya. Dari sini function, kemudian digital red menu, kemudian style creator. Atau kita mau membuat MIDI, kita pakai song creator ya. Kita mau membuat multipage, kita bisa pilih multipage creator gitu ya teman-teman. Nah, tinggal teman-teman nanti pakai saja ya menu-menunya. Kira-kira begitu. Kemudian ya teman-teman, kita lanjut untuk tombol yang sebelah kiri ini, yaitu sebelah kiri lagi, sebelah kanan ya. Sebelah kanan ini ada judulnya ini voice ya, voice. Oh, tunggu ya teman-teman, di sini ada dua tombol ya teman-teman. Di sini ada USB audio player. Nah, ini ada gunanya. Apa itu gunanya? Kita tekan. Nah, maka muncul yaitu audio ya, file audio yang akan kita putar. Yang bisa dibaca itu adalah WAV ya, format WAV, dan juga format MP3 ya teman-teman. Kalau format MIDI nggak bisa diputar lewat tombol ini. Nah, jadi ini gunanya apa? Gunanya untuk memutar audio WAV atau MP3, atau kalian nanti punya MP3 yang kalian download dari misalnya dari YouTube ya teman-teman, bisa kalian putar di keyboard ini. Kira-kira begitu ya. Kemudian di sini ada tombol USB ya. Kalau kalian tekan USB ini, maka akan muncul di sini menu utama ya, menu utama untuk menuju file apa yang akan kita buka. Misalnya ya, kita mau pilih song ya, tekan tanda ini aja, tekan tombol A, maka yang muncul semua adalah song-song yang ada jenis song ya, atau file apa ini ya, file song atau MIDI ya teman-teman, yang ada baik itu di flash disk atau yang ada di keyboard ini. Kemudian di sini ada audio ya, audio ini itu tadi audio yang MP3 WAV itu tadi ya teman-teman. Kemudian style ya, maka bisa ini menu utama yang kita mau buka ya, untuk membuka file-file yang ada misalnya di flash disk kita ya, bisa dari sini ya teman-teman. Juga ada voice, multipage, regis. Nah, jadi sini pengontrolan utamanya ya, file-file yang ada di flash disk kita, kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Ini yang tadi yang sempat kita yang mau diterangkan, yaitu tombol-tombol voice ya. Di sini tombol voice ya, di sini ya teman-teman ada banyak ya. Ada piano, gitar, organ, akordeon. Nah, ini setiap tombol ini ya, ini ada ini kategori ya teman-teman. Kategori piano. Kalau kita tekan piano, maka muncul yaitu jenis-jenis piano ya teman-teman. Ada grand piano, warm grand piano, bright piano, ballad style piano, MIDI grand ya, banyak ya teman-teman. Misalnya kita mau pilih gitar, ya banyak juga, steel gitar, ada flamenco, clean solid gitar, gitar hero, banyak ya teman-teman. Nah, jadi kalian bisa pilih atau pergunakan voice yang ada di keyboard ini. Oke, right, the next. Kemudian kita
Ya, di sini ada expansion user. Ya, expansion user ini gunanya apa, teman-teman? Yaitu untuk memilih voice yang ada di flash disk. Jadi bisa kita pilih dari sini ya, teman-teman. Nah, bisa kita memilih voice yang ada di sampling kita ya. Misalnya tadi kita sudah menginstal sampling pack yang ada di keyboard ini, maka bisa kita buka voice-voice yang ada di dalam itu ya, yang sudah terinstall tadi, begitu ya teman-teman. Oke, the next kita lanjut. Di sini ada tombol harmoni, ada touch, sustain, mono, DSP, variation. Semua di sini gunanya yaitu untuk mengatur suara atau voice ya. Misalnya ya kita mau apa ya? Kita mau menggunakan harmoni. Nah, ya. Kalau kita misalnya ini ya. Nah, kalau kita tidak pakai musik ya, kita tidak pakai style, maka ya piano ini hanya satu mono ya, nggak ada variasinya. Tapi kalau kita tekan musiknya, nah ini nanti akan menjadi ada harmoninya. Ada suara 1, 2, 3-nya. Nah, kira-kira begitu ya teman-teman. Nah, kemudian di sini ada music finder, itu memilih musik ya. Enter, exit. Ini gunanya untuk apa? Untuk memutar untuk memilih ya file ya. Misalnya kita tadi tekan misalnya kita tekan voice gitar, bisa kita pilih pakai ini, memindahkan kursor ya. Kalau di keyboard di komputer atau di laptop itu penggunaan penggunaan mouse untuk memindahkan kursornya ya teman-teman, yang berguna untuk memilih file yang akan kita pergunakan. Oke, kemudian di sini ada select, right 1, right 2, lower, upper. Nah, kegunaannya ini apa teman-teman? Yaitu untuk untuk menggunakan voice ya. Misalnya kita pakai 2 voice, kita bisa hidupkan ini right 1 dan right 2 ya teman-teman. Nah, bisa kita pakai ini. Misalnya kita mau gabungin ya, supaya lebih enak dia suara voice-nya, bisa kita gabung teman-teman. Oke, lanjut ya. Bagaimana dengan ini ya? Tombol-tombol yang ada di sini ya, tombol-tombol sini banyak, mulai dari HCMP, fade out, OTS link, autofill. Ini semua ada gunanya untuk apa? Untuk yaitu mengontrol style yang kita gunakan. Misalnya seperti ini ya. Kita mau hidupkan stylenya, kita tekan sync start, kemudian hidupkan HCMP, kemudian tekan chordnya. Hidup dia kan teman-teman. Misalnya kita stop dulu ya, kita mau hidupkan style power rock, tekan start, ini dia. Wah ya, itu ya teman-teman. Kita mau ke variation B. Sekarang teman-teman, ending. Nah ya, jadi gunanya untuk mengontrol style yang kita pergunakan. Oke, kemudian sini ada reduce band, ada freeze memory. Ini semua ada gunanya untuk mengontrol penggunaan voice ya, menyimpan voice ya teman-teman. Multipad. Nah, di sini bisa kita simpan multipad yang kita buat misalnya ya. Bisa kita simpan di sini. One touch setting. Sini gunanya untuk menyimpan voice pada style ya. Upper octave, ini gunanya untuk memindahkan ini ya, nada pada touch ini ke oktav berikutnya. Misalnya seperti ini, lihat ya perbedaannya. Nah, ini ya. Ini contohnya ya. Nih. Ini seperti ini ya. Oktav di sini seperti ini suaranya. Kalau kita tekan tambah seperti ini. Dia naik 1 oktav.
gitu ya teman-teman. Nah, itu tadi penggunaannya, upper octave ya. Kemudian tanda minus, plus ini minus untuk mengurangi, plus untuk menaikkan gitu. Kemudian di sini ada pitch ini ya teman-teman, ada pitch bend, ada modulation. Gunanya untuk apa ya teman-teman? Nah, untuk membuat variasi jenis voice yang kita gunakan. Misalnya ya, kita mau pakai suara ini, suara apa ini tadi ya? Suara gitar ya. Nah, bisa kalau gitar aslinya itu kan ada ininya kan ya teman-teman. Ada variasinya. Contohnya seperti ini ya. Itu ya gunanya ya teman. Modulasi itu apa? Ini memberikan bunga ya, memberikan vibra juga bisa. Apa kan perbedaannya? Itu dia teman-teman. Tapi kalian nanti harus berlatih ya. Oke, di situ sudah sampai di tombol. Nah, bagaimana dengan tombol ini? Ya, ini gunanya untuk apa? Ya, untuk memainkan melodi ataupun chord-chordnya. Ini ya. Nah, tapi kamu harus berlatih ya, dengan rajin ya. Agar apa? Agar pencarian kamu bisa maksimal ya teman-teman. Nanti untuk video-video berikutnya akan kita pelajari nih. Nah, jadi teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudari, abang-abang, adik-adik, kakak-kakak ya, bisa kalian ikuti ya channel ini ya teman-teman. Saksikan lagi video-video kami berikutnya nanti untuk di part-part berikutnya. Nah, ini untuk part 1 ini hanya sebagai pengenalan ya, pengenalan akan keyboard ini ya teman-teman. Nah, mungkin agak panjang tapi sudah kita perkenalkan yaitu touch ataupun tombol-tombol yang ada di sini teman-teman ya, secara global ya. Tapi nanti ada saatnya nanti kita akan terangkan ya, jelaskan ya per item ini ya. Kepada teman-teman supaya lebih mendetail lagi ya teman-teman, supaya dapat membantu teman-teman yang masih ya baru saja belajar bermain keyboard ini. Oke ya teman-teman, kira-kira itulah dulu yang dapat kami sampaikan ya, tentang tutorial belajar keyboard untuk pemula part 1, pengenalan keyboard Yamaha dan penggunaannya. Jika video ini bermanfaat bagi teman-teman, Bapak Ibu semuanya, silakan ya. Bagi yang belum subscribe sekarang juga bro. Dan hidupkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video kami yang terbaru. Dan like video ini serta share teman-teman video ini kepada kawan-kawan kalian. Supaya apa? Supaya video ini menjadi ya berkah ya, bermanfaat ya bagi orang lain, bagi kamu, bagi orang lain juga. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Thank you and bye bye. Salam musik, salam keyboardnya.